Oke, saya Ahmad Sopyan, dosen sehari-hari sebagai dosen hukum pidana di Business Law Binus University. Pak, boleh dong dijelaskan nih soal kasus yang lagi ramai Tom Lambong. Perihal ini pandangan Bapak seperti apa ya? Karena mengingat di sini mens rea-nya tuh nggak ditemukan. Ya, saya memang sedikit miris ya dengan putusan yang dibuat oleh majelis hakim terkait dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada Tom Lembong. Ya, hakim memutuskan terdakwa Tom Lembong terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, ya, dan dihukum 4,5 tahun, ya, serta denda 750 juta rupiah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika memutuskan sebuah tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, itu tidak hanya didasarkan pada perbuatan, ya, atau dalam bahasa hukum disebut dengan aktus serius. Tidak hanya berdasarkan perbuatan itu terbukti, ya, melawan hukum, tapi juga harus dipertimbangkan apa yang disebut dalam doktrin hukum pidana adalah mens rea atau kesalahan yang disengaja. Jadi ketika ingin menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan yang juga terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi ada dalam prinsip hukum pidana yang disebut dengan Greenstab-Jonder School. Seseorang tidak bisa dipidana jika tidak ada kesalahan meskipun perbuatannya terbukti secara sah. Oke, nah melanjut dari jawaban Bapak, apakah pasal 55 KUHP ini masih bisa diterapkan Pak dalam kasus ini? Ya, jadi pasal 55 KUHP itu tentang penyataan ya. Penyataan di situ artinya aktornya ada lebih dari satu. Ya, ada aktor A, ada aktor B, dan salah satunya adalah Tom Lembong. Meskipun menggunakan pasal-pasal penyataan, ya, tetap saja dimensi kesalahan harus dibuktikan. Jadi yang dikatakan dalam pasal 55 itu kan perluasan ya, perluasan pertanggungjawaban. Perluasan pertanggungjawaban pidana karena pelakunya lebih dari satu, sehingga dijungtukan dengan pasal 55. Karena itu semua aktor yang terlibat harus bisa dibuktikan kesalahannya. Jadi bukan hanya perbuatan melawan hukumnya aja yang dibuktikan, tapi juga kesalahan. Jadi kesalahan itu apa? Kesalahan itu adalah sikap batin jahat ketika seseorang tidak melakukan tindak pidana. Jadi ada pikiran jahat pada seseorang tersebut ketika mewujudkan tindak pidana. Pikiran jahatnya itu ya salah satunya adalah memperkaya. Dalam konteks korupsi, pikiran jahatnya itu bagaimana saya bisa memperkaya, atau dengan perbuatan melawan hukum itu bagaimana orang lain bisa diperkaya. Dengan perbuatan melawan hukum bagaimana korporasi bisa diperkaya. Ini dalam konteks tindak pidana korupsi. Jadi sebetulnya ada pikiran jahat ketika melakukan perbuatan, dan perbuatan itu disadarinya sebagai perbuatan melawan hukum. Jika ternyata ketika dia melakukan perbuatan itu tidak ada pikiran jahat, misalnya saya membuat kebijakan supaya tata niaga gula bagus gitu ya, supaya harga gula di dalam negeri bisa dikendalikan, kan itu sikap batin dia. Jadi itu bukan sikap batin jahat. Karena itu bukan sikap batin jahat, berarti minus mens rea atau kulpabilitas dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Patut dipertanyakan ya Pak ya? Iya. Oke, nah dari sudut pandang hukum pidana dan keadilan sosial nih Pak, bagaimana Bapak menilai vonis ini? Apakah menciptakan presiden buruk atau bagaimana? Iya, di samping soal kulpabilitas ya, yang memang di dalam pertimbangan hukum hakim tidak begitu konkret disebutkan, dimensi lain adalah tentang pertimbangan perbuatan melawan hukum ya. Jadi pertimbangan perbuatan melawan hukum yang dinyatakan oleh hakim, keputusan yang dibuat oleh Tom Lembong itu tidak didasarkan pada rapat kabinet ya. Jadi keputusannya dianggap sebagai keputusan menteri tanpa berkoordinasi dengan menteri-menteri lain. Ini kan berbahaya ya menurut saya. Yang kedua, yang dikatakan perbuatan melawan hukum itu harusnya dalam konteks hukum pidana ya. Yang kita lihat di dalam persidangan itu yang banyak diperdebatkan adalah hukum administrasi negara. Jadi perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Tipikor pasal 2 dan pasal 3 itu adalah perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana. Bukan hukum perdata
atau hukum administrasi negara. Jadi namanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 itu banyak dimensinya. Tetapi yang dipertimbangkan oleh hakim adalah sangat administratif perbuatan melawan hukum itu. Jadi administratif sehingga dianggap terpenuhilah perbuatan melawan hukum dalam konteks formil sebagaimana diatur di dalam pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Perihal cara hakim melihat itu, Pak, maksudnya administratif sekali gitu. Kalau misalkan ini terus berlanjut, tren ini terus berlanjut, apa potensi bahayanya, Pak? Ya harusnya gini ya, ada tafsir yang lebih jelas ya. Jadi dalam ajaran melawan hukum, dalam konteks hukum pidana itu ada melawan hukum dalam arti material dan dalam arti formil. Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu haruslah melawan hukum dalam arti formil. Artinya apa? Ada norma hukum tertulis yang dilanggar oleh si terdakwa. Nah, norma hukum tertulis ini sayangnya dalam putusan MK itu tidak disebutkan norma hukum tertulis apa. Tetapi dalam konteks hukum pidana harusnya norma tertulis yang dimaksudkan itu adalah norma tertulis hukum pidana. Jadi perbuatan melawan hukum pidana. Misalnya penyuapan, apalagi penggelapan, ya. Apalagi gratifikasi. Jadi perbuatan melawan hukumnya harus jelas gitu. Jadi yang kita lihat di situ adalah, dan itu juga terjadi perbedaan pendapat, apakah itu perbuatan melawan hukum atau tidak, ahli-ahli berbeda pendapat di dalam persidangan itu, dan hakim memutuskan ada perbuatan melawan hukum, tapi perbuatan hukumnya administrasi negara. Apakah itu kontekstual dalam tindak pidana korupsi? Menurut saya cara berpikir hakim ini harus diubah ya. Jadi perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Tipikor itu adalah perbuatan melawan hukum dalam dimensi hukum pidana, bukan dalam lapangan hukum perdata, dan bukan dalam lapangan hukum administrasi negara. Jadi jelas ada perbuatan, jadi kalau misalnya buat kebijakan itu ternyata berbeda dengan maunya presiden, itu kan berarti administrasi negara, ya. Administrasi negara atau kebijakan itu ternyata tidak diputuskan dalam rapat kabinet, lalu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi administrasi itu. Jadi harusnya unsur melawan hukum dalam pikiran saya dalam kasus ini ya, unsur melawan hukum formil dalam lapangan hukum pidana tidak terpenuhi. Ya. Kenapa? Yang terpenuhi adalah unsur melawan hukum formil dalam lapangan administrasi negara. Itu pun para ahli hukum administrasi negara berbeda pandangan apakah itu masuk dalam konteks melawan hukum administrasi negara atau tidak. Jadi di samping dimensi mens rea seperti yang didengungkan oleh kuasa hukum, kalau saya malah lebih cenderung bukan dimensi mens reanya, tapi yang perlu diperdebatkan adalah dimensi melawan hukumnya. Karena tidak memenuhi kualifikasi di melawan hukum dalam lapangan hukum pidana, tetapi dalam lapangan administrasi negara, dan para ahli hukum administrasi negara berbeda pandangan, sehingga menurut saya Majelis Pengadilan Tinggi harus melakukan koreksi terhadap pertimbangan hukum hakim di pengadilan negeri yang memutuskan Pemlembong ini secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.